Inna ad-dina 'indallahil Islam. Paling tertinggi adalah keadilan sosial dan supremasi hukum yang sekarang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, nanti kita uraikan makna amar ma'ruf dan mungkar itu kan sebenarnya kan supremasi hukum dan keadilan sosial, bukan bawa pentungan ngobrol-ngabrik kepala surah. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah. Berdasarkan ada hadis, makana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladdin bin Saladin masa dengan ucapan masuk surga? Ini kan sudah jelas sekali. Nah, persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Jadi kalau itu perbudakan masih boleh, milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh, jual beli manusia boleh. Ya Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang 104 sehari dibagi 14 berapa? 24 jam. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit. Selama 16 tahun aja nggak boleh. Kapan naik kontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله
يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, ilmu syar'i bisa membimbing orang yang memilikinya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji, juga bisa mengangkatnya ke derajat dan kedudukan yang tertinggi. Ini jika dia mengamalkan ilmu yang Allah SWT anugerahkan kepada dengan ikhlas karena Allah SWT. Namun sebaliknya, jika dia meninggalkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan mencapakan akhlak yang diperintahkan oleh keduanya, melepasnya sebagaimana dia melepaskan bajunya, maka dia adalah tawanan syaitan. Dia terlempar dari benteng yang kokoh dan berada dalam kondisi terburuk. Maksiat demi maksiat akan dia lakukan. Akhir-akhir ini ramai ada seorang dai, bahkan pengikutnya sudah menjulukinya sebagai kiai, yang mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna, bahkan menyeru kepada pengikutnya agar tidak takut untuk murtad. Na'udzubillah min zalik. Dai seperti ini sudah Rasulullah SAW kabarkan dari 1400 tahun yang lalu. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, ia berkata, dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau SAW tentang keburukan, karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kita berada dalam kondisi jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah SWT mendatangkan kebaikan Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi? Beliau SAW menjawab, ya. Lalu aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi? Lalu beliau SAW menjawab, ya, akan tetapi di dalamnya ada dakhon. Aku bertanya, apakah gerangan dakhon itu? Beliau SAW menjawab, suatu kaum yang memberi petunjuk dengan selain petunjukku. Engkau mengenal beberapa di antaranya dan engkau akan mengingkarinya. Lalu aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi? Beliau menjawab, ya, ada para dai yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Barang siapa yang mengikutinya, maka ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Aku berkata, wahai Rasulullah, jelaskanlah ciri-ciri mereka kepada kami. Beliau SAW mengatakan, mereka memiliki warna kulit seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya lagi, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menemuinya? Beliau SAW menjawab, berpegang teguhlah pada jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Aku bertanya, bagaimana jika kaum muslimin tidak memiliki jamaah maupun imam? Rasulullah SAW menjawab, tinggalkanlah semua firqah itu, walaupun dengan menggigit pokok pohon hingga maut menjemputmu, sedangkan dirimu dalam keadaan seperti itu. Saudaraku seiman, jadilah manusia yang menjadi kunci kebaikan, bukan kunci kesesatan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dari manusia ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup keburukan. Ada juga manusia yang menjadi kunci keburukan dan menjadi penutup kebaikan. Berbahagialah orang yang telah Allah anugerahkan ia sebagai kunci kebaikan melalui tangannya, dan celakalah bagi siapa yang telah Allah jadikan baginya kunci keburukan melalui tangannya.
Allahu a'lamu bishawab.